Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan mengkaji kitab Tanqiul Qaul, masuk ke dalam bab iman. Kita meneruskan bab iman. Qala al-musannif wa syari rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fi darini amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda ianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu fi sadril mu'min. Adapun iman fi sadril mu'min itu di dalam dadanya orang-orang beriman. Jadi iman itu di dalam dada orang-orang beriman, karena iman itu adanya memang di hati, keyakinan. Wala yatimu al-imanu illa bitamamil faraidi was sunani. Dan tidak sempurna apa iman illa li faraid, illa bitamamil faraidi, kecuali dengan menyempurnakan yang fardu-fardu dan yang sunnah-sunnah. Ai bi'ada ihima tamaini, atau dengan menyempurnakan keduanya, dengan melakukan keduanya, dengan melaksanakan keduanya tamaini yang sempurna. Jadi iman itu tidak sempurna kecuali dia melakukan yang fardu, melaksanakan perintah Allah yang berupa fardu dan yang sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wala yabsudu al-imanu illa bijuhudil faraidi was sunani. Wala yabsudu, dan tidak rusak al-imanu apa iman illa bijuhudi, kecuali dengan menyangkal, menentang al-faraidi pada kefarduan-kefarduan was sunani dan sunnah-sunnah. Ai biinkariha, maksudnya adalah dengan mengingkari keduanya. Jadi iman itu akan rusak dengan dia seseorang tersebut menentang keduanya atau mengingkari keduanya. Keduanya apa? Fardu dan sunnah. Jadi imannya akan rusak. Nah, paman naqasa faridatan ay wahidatan. Nah, maksudnya barang siapa yang mengurangi faridatan pada kefarduan wahidatan yang satu, maksudnya mengurangi dia tidak melakukan, tidak menjalani kefarduan-kefarduan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Bigoiri juhudin, tanpa adanya juhud, tanpa adanya penentangan, pengingkaran. Ai inkarin, maksudnya adalah tanpa ada pengingkaran bifaridotiha, dengan kefarduannya. Ukiba, maka dihukum siapa orang alaiha, atasnya kefarduan. Nah, maksudnya kalau orang itu tidak melakukan sholat zuhur, tapi bukan karena menentang, bukan karena mengingkar, maka ketidak melakukannya atasnya orang tersebut, yaitu pantas dihukumi atas sesuatu yang dia tinggalkan. Ai ala tarki tilkal faridoti, maksudnya adalah atas sesuatu, atas meninggalkan itu kefarduan. Jadi meninggalkan kefarduan satu saja dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma idza taraka faridatan ma'inkarin, adapun ketika dia meninggalkan faridatan pada kefarduan ma'inkarin, bersama pengingkaran, biwujubiha, dengan kewajibannya kefarduan, faqad kafaro, maka sungguh dia telah kafir. Jadi ada orang mengingkari kefarduan karena memang mengingkari. Ada orang meninggalkan kefarduan karena mengingkari, maka mengingkari kewajibannya, maka dia telah kafir. Naudzubillah min jalik. Waman atamal faraido, barang siapa yang menyempurnakan pada kefarduan, bi'an addaha tamatan, dengan ia melakukan atau melaksanakan pada kefarduan tamatan secara sempurna, wajabat, maka wajib lahu, baginya orang yang melakukan al-jannatu, apa surga. Jadi kalau ada orang telah melakukan sesuatu kefarduan yang sempurna, maka wajib baginya surga. Summa idza atamas sunnana, kemudian apabila menyempurnakan siapa orang sunnana pada sunnah-sunnah, faqad zada, maka niscaya sungguh telah bertambah ianya orang fi martabatihi, di dalam kedudukannya atau derajatnya orang, fil jannah, di dalam surga, wallahu a'lam. Kalau orang menambah pada yang sunnah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan bertambah derajatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-imanu la yazidu wa la yanqus.
Nabi SAW bersabda, Al-imanu la yazidu wa la yankus. Iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Walakin lahu haddun, ay ta'rifun. Walakin, tetapi lahu baginya iman tersebut haddun, ada batasan. Ay ta'rifun, maksudnya ada batasan, definisi. Bidzikri afrodi furu'il iman, dengan menyebutkan keumuman cabang-cabang iman. Lanjut dulu. Fa inna qaso fa fi haddihi, fa inna qaso, apabila mengurangi, ianya apabila berkurang, apabila berkurang, fa fi haddihi, di dalam fa inna qaso, apabila berkurang ianya iman, fa fi haddihi, maka itu di dalam hadnya iman, batasannya iman. Jadi di sini maksudnya apabila iman itu berkurang, maka iman tersebut berkurang di dalam batasannya saja. Fa inna qaso al imanu, maksudnya adalah fa inna qaso al imanu, apabila berkurang apa iman, fan naksu, maka adapun berkurang fi haddihi, di dalam batasannya iman, la fi nafsil iman, bukan di dalam dirinya iman. Jadi kalau iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang, iman itu bercabang. Nah, kalau seandainya orang tidak melakukan suatu kefarduan, maka bukan imannya yang berkurang, tapi batasannya iman yang berkurang. Karena meskipun demikian, orang tersebut masih meyakini dengan Allah dan Rasul-Nya, dengan kefarduan-kefarduan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Iman tidak akan lenyap, hanya bisa tidak sempurna. Wa asluhu, dan asalnya iman, maksudnya wa asluhu, dan asalnya batasan, ai aslu haddin, maksudnya asalnya batasan, asalnya batasan iman. Nah, wa asluhu maksudnya adalah fi nafsil imani, di dalam dirinya iman. Wa asluhu maksudnya di sini fi wa aslihi, bukan asluhu, karena atop kepada haddihi. Fi haddihi wa aslihi, maksudnya asalnya iman, maksudnya fi ai asli haddil imani, di dalam asal batasannya iman, bukan di dalam jiwanya iman. Jadi iman itu tidak akan pernah berkurang. Yang berkurang adalah batasannya iman. Syahadatu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatu, persaksian bahwa sungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sungguh Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan Rasulnya Allah. Wa syahadatu, adapun bermula syahadah, adapun syahadah, ikhbaru syahsi, pengabarannya, pemberitahuannya atau pengabarannya manusia atau seseorang, bihakin, dengan kebenaran, ala ghairihi, atas lainnya orang, bilafdin khasin, dengan lafaz yang khusus. Jadi maksudnya syahadah adalah pengabaran seseorang dengan hak, dengan suatu kebenaran atas yang lainnya, dengan lafaz yang khusus. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, di depan orang banyak. Warkanuha, maka adapun rukun-rukun syahadat, khamsatun, itu 5. Yang mana 5? Syahidun, yang pertama adalah syahid, orang yang bersaksi. Wa masyhudun lahu, dan yang disaksikan lahu padanya. Nanti ada syarahnya. Wa masyhudun alaihi, dan masyhud alaihi. Wa masyhudun bih, dan masyhud bih. Wa sigotun, dan sigoh. Jadi rukun-rukun syahadah itu ada 5. Yang pertama syahid, yang kedua masyhudun lah, yang ketiga masyhudun alaih, yang keempat masyhudun bih, yang kelima sigoh. Fasyahid, adapun syahid, yang pertama adalah, apa itu syahid? Huwal muslim. Adapun syahid adalah, yaitu huwa, adapun ia adalah al-muslim, seorang muslim. Jadi yang namanya syahid, rukun syahadah, yang pertama syahid adalah seorang muslim. Wal masyhudu lahu, nah yang kedua adalah, rukun yang kedua, masyhudun lahu huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Masyhudun lahu,
yaitu Allah Subhanahu wa taala wa sayyiduna Muhammadun Rasulullah SAW. Wal masyhudu alaih. Nah, rukun yang ketiga masyhudu alaih artinya wal musyrik. Itu adalah musyrik, orang yang menyekutukan billahi dengan Allah, wal munkir dan orang yang mengingkari. Nah, maksudnya mengingkari adanya orang yang baru adanya kekafiran tersebut. Risalati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan risalah Nabi Muhammad SAW. Wal masyhudu bih. Adapun rukun yang keempat adalah wal masyhudu bih adalah subutul uluhiyah, penyebutan atau penetapan ketuhanan al-wahdaniyah yang dan keesaan subhanahu wa ta'ala, lillahi subhanahu wa ta'ala. Wal masyhudu bih adalah penetapan ketuhanan dan pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasubutu risalatis li sayyidina Muhammadin sallallahu, dan penetapan kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Wasigoh, dan rukun yang kelima adalah sigoh lafju asyhadu ay tarjamatuhu li la ghairuhu. Lapat yang syahadat, rukun syahadat yang kelima adalah sigoh. Hiya, adapun sigoh labjun, itu sebuah lafad. Lafadnya adalah asyhadu, aku bersaksi. Wa tarjamatuhu, dan terjemahnya asyhadu tersebut. La ghairuhu, tidak selain lafad asyhadu. Jadi adanya sigoh tersebut seperti asyhadu tidak dapat digantikan dengan kalimat yang lain. Nah, hanya dapat dua kata, asyhadu dengan bahasa Arab, asyhadu dengan terjemahan. Nah, maupun bahasa apapun, yang penting dia asyhadu, bersaksi, maka itu sah dalam mengucapkan kalimat syahadat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.